Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 SMP Penabur Ilmu, di mana hari ini kita kembali lagi melakukan pembelajaran. Tetap semangat dan masih semangat ya untuk belajar pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang PPKN ya. Dimana minggu lalu kita sudah Google Meet dan sudah menonton video nih tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Berarti kalian sudah tahu dong Pancasila itu apa? Pancasila itu merupakan fondasi dari bangsa Indonesia. Jadi berarti Pancasila itu sangat berguna bagi bangsa Indonesia ya. Dimana Pancasila tidak pernah lepas, tidak bisa lepas dari yang namanya BPUPKI. Nah, minggu lalu Miss Ernest sudah tanya secara langsung sama kalian, apa sih bahasa Jepangnya BPUPKI? Dan kalian ada beberapa yang jawab dan ada beberapa yang masih ingat pelajaran kelas 6 ya, yaitu adalah Dokuritsu Junbi Chosakai ya, dimana Pancasila ini juga masuk ke dalam sidang BPUPKI, dan BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali ya. Yang sidang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan sidang yang kedua itu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, minggu yang lalu juga Miss Era sudah tanya nih sama kalian, siapa sih ketua BPUPKI? Dan benar ada beberapa yang masih ingat pelajaran kelas 6, yaitu adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, di dalam sidang pertama BPUPKI minggu lalu juga Miss Era sudah tanya siapa aja yang mengemukakan pendapatnya, yaitu adalah Mr. Muhammad Yamin, yang kedua adalah Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno ya. Nah, pada sidang yang pertama, kedua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan para usulan anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya ya. Panitia kecil ini di bawah naungan Insinyur Soekarno, di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Minggu lalu kalian juga sudah ada yang tahu bahwa panitia kecil ini di bawah pimpinan Insinyur Soekarno ya. Nah, setelah itu panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai ya. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri dari anggota-anggotanya sebagai berikut. Kalian bisa baca, ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Kahar Mozakir, Haji Agus Salim, dan R. Abi Kusno Jokro Sujoso ya. Nah, panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal juga sebagai panitia 9 yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara ya. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno ya. Kalian bisa baca di halaman 6. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang perumusan dasar negara, terutama soal negara dan agama ya. Nah, persetujuan panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum undang-undang dasar oleh Insinyur Soekarno. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan dengan nama Mukadimah, dan oleh Muhammad Yamin diberikan nama Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sanjojo disebut Gentleman's Agreement ya. Naskah Mukadimah ditandatangani oleh 9 anggota panitia 9 yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta, atau kalian sering dengar yang namanya Jakarta Charter. Nah, selanjutnya naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli. Nah, oleh karena itu di alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara, yaitu kalian pasti sudah tahu dong rumusan dasar negara. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena pada sila yang pertama ini mengalami banyak perbincangan atau perdebatan ya di dalam rapat tersebut, dan di dalam rapat PPKI atau sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehingga sila pertama ini mengalami perubahan, yaitu menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang kita kenal pada zaman sekarang sebagai Pancasila, yaitu isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, minggu yang lalu Miss Ernest ada memberikan tugas nih untuk menghafalkan Pancasila beserta dengan lambangnya. Nah, kita akan membuatkan video saja. Nah, anak-anak yang ingin mengumpulkan silahkan membuatkan video dengan menggunakan seragam, dengan menghafalkan Pancasila beserta dengan lambangnya. Oke, pada hari ini Miss akan tunggu sampai jam 6 sore. Siap? Sampai jam 6 sore Miss tunggu ya videonya. Tidak perlu diedit-edit, dengan video natural saja. Langsung kirim ke Miss Ernest ya. Itu saja dari Miss Ernest hari ini. Terima kasih.